Datang kemari inapis gini-gini. Saya minta ada izin dari pengadilan tidak? Dia melakukan penggeledahan, mengambil foto, apapun ada prosesnya. Saudara Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Kalau tidak, Anda juga akan saya laporkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, yang jelas, ini saya sampaikan sama kepolisian dan saya akan segera buat surat. Mohon penjelasan. Kalau memang itu sudah fix dan dengan bukti itu silakan jalankan. Jangan berubah lagi Anda. Jangan nanti saya sudah berbicara di media sosial media seperti ini, berubah lagi Anda. Jangan Anda jadikan alat permainan atau alat pesanan dari pihak manapun juga untuk mengkriminalisasi klien saya. Pertama itu, kemudian kepada ini juga akan saya laporkan dengan bukti-bukti yang kami miliki. Saya laporkan saudara Ati membuat laporan palsu dan kepolisian wajib menerima laporan pengaduan dari klien saya. Kemudian apalagi di sini ada kekerasan, ada ancaman dari diduga suami saudara Ati dengan memukul-mukul meja. Rekamannya ada sama saya. Kasus dugaan kekerasan seksual yang dikaitkan dengan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Dapur MBG, Radena Food Sukaraja Tarunajaya, Kabupaten Tasikmalaya, mendapat bantahan dari pihak terlapor. Pada Minggu 16 Agustus 2026, kuasa hukum Yayang Faisal dari Law Office Ramadhaniel S. Daulay dan Partners memberikan keterangan di area kantor SPPG Tasikmalaya. Kuasa hukum menyatakan bahwa tuduhan yang disampaikan pelapor bernama Atih terhadap kliennya dinilai tidak benar dan tidak memiliki dasar. Advokat Ramadhaniel S. Daulay menyayangkan adanya dugaan tindakan dari oknum yang mengaku sebagai advokat. Menurut pihaknya, oknum tersebut berupaya memaksa kliennya untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Ramadhaniel menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti rekaman yang diduga berkaitan dengan tindakan pemaksaan tersebut. Menurut kuasa hukum, bukti itu menjadi bagian dari langkah pembelaan terhadap Yayang Faisal. Tim hukum juga menyebut adanya indikasi intimidasi dalam proses yang mereka persoalkan. Atas persoalan tersebut, pihak kuasa hukum menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum. Salah satunya berupa laporan terkait dugaan pencemaran nama baik. Selamat sore. Boleh diterangkan kejadian kronologis yang ada di dapur SPPG. Terima kasih rekan dari media. Pertama, saya menerima kuasa dari klien saya, Yayang Faisal, Kepala Dapur di SPPG Tasikmalaya, Sukaraja, kan gitu. SPPG apa namanya ini? Radena Food di Sukaraja. Pada prinsipnya saya diminta untuk membantu Kepala Dapur MBG atas tuduhan dugaan kekerasan seksual yang dikenakan oleh kepolisian Resort Kabupaten Tasikmalaya dengan ancaman pasal 6C Undang-Undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun dan denda 300 juta. Menurut kepolisian, dari hasil laporan yang mereka terima, terjadinya perbuatan pidana itu dari labdunya itu tertanggal 24 Juni 2026. Sementara dari bukti terakhir STPL yang dikeluarkan oleh kepolisian Resort Tasikmalaya tertanggal 15 Agustus 2026 itu terjadinya perbuatan pidana kekerasan seksual tadi itu tertanggal 25 bulan Juni 2026. Waktunya sama. Pelapornya satu. Jadi apakah ini yang salah kepolisian, penyidik kepolisian, atau pelapor yang memang itu tidak pernah terjadi? Jadi dikarang-karang rekayasa lah perbuatan seperti itu. Jadi saya dalam hal ini minta secara tegas sama pihak kepolisian. Pertama, jangan dipermainkan hukum, proses-proses yang sudah merupakan SOP daripada Kapolri. Kedua, kalau nanti
dalam proses yang dilakukan, saya tetap minta sesuai dengan bukti yang mereka lapor itu diproses. Nah, yang jelas terhitung sejak tanggal 24 atau tanggal 20 itu BGN sudah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan selama libur sekolah yang dilaksanakan dapur MBG untuk siswa sampai tertanggal 13 Juli 2026. Intinya terjadi perbuatan yang dimaksud kekerasan seksual tadi itu kapan karyawan yang namanya saudara Ati tadi, Ati siapa namanya saya juga kurang tahu kan gitu. Yang jelas dia merasa ada perbuatan yang katakanlah sampai kehormatan dia yang dilakukan itu yang dituduhkan sama klien saya Yayang Faisal kan gitu. Sementara itu waktunya sesuai dengan surat edaran BGN itu tidak dapat katakanlah tidak ada dilakukan masa di dapur MBG. Itu laporan fiktif. Pertama itu kami tempuh dengan proses hukum tentang laporan dari saudara Atif tadi. Siapa-siapa di sini yang terlibat, dan saya juga heran juga ada yang mengaku pengacara, sampai meminta klien saya supaya terbukti melakukan perbuatan itu. Sekarang ini klien saya ada rekamannya tentang hal dia memaksa klien saya untuk mengakui bahwa klien saya sudah melakukan perbuatan kekerasan seksual. Itu dari mana? Lu pengacara atau gimana? Kan gitu. Jangan seperti itu kita. Itu nanti juga ada. Kalau ini terjadi keberatan terhadap klien saya dan keluarganya juga nanti saya minta untuk melakukan tuntutan hukum sama saudara pengacara itu tadi. Siapa nama pengacara Jati? Saya tidak kenal. Kan gitu. Yang tadi mengancam, mengintimidasi klien saya, yang pada waktu itu sekarang ini dia klien saya, itu juga saya akan lakukan proses, baik secara etika maupun secara kriminal, secara pidana. Intinya proses hukum harus ditegakkan, harus ditempatkan, harus proporsional dengan benar dalam penegakan supremasi hukum. Dan kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini tidak berulang lagi kembali dan ini menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum yang khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Polres saya juga tidak kenal, silahkan. Kalau nanti laporan kami silahkan, saudara ambil tindakan tegas. Jangan permainan hukum. Bapak Kapolres, saya minta saudara mengambil tindakan tegas terhadap setiap anggota kepolisian yang saudara pimpin. Langkah hukum akan saya lakukan. Kemudian tentang ini sudah sampai kepada sosial media dan ada undang-undang yang mengatur tentang ITE dan ini juga akan kami proses yang jelas. Dia bukan merugikan klien saya secara pribadi, tapi merugikan pemilik dapur MBG ini. Karena tercemar dapur MBG ini bahwa terjadi tindakan kekerasan seksual di sini. Silakan. Mangga saya tunggu. Oke, terima kasih rekan-rekan media, itu saja. Mungkin ada yang mau tambah. Datang kemari inapis gini-gini. Saya minta ada izin dari pengadilan tidak? Dia melakukan penggeledahan, mengambil foto, apapun ada prosesnya. Saudara Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Kalau tidak, Anda juga akan saya laporkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah apa Pak pengacara selanjutnya? Pertama, yang jelas ini saya sampaikan sama kepolisian dan saya akan segera buat surat. Mohon penjelasan. Kalau memang itu sudah fix dan dengan bukti itu silakan jalankan. Jangan berubah lagi Anda. Jangan nanti saya sudah berbicara di media sosial media seperti ini, berubah lagi Anda. Jangan Anda jadikan alat permainan atau alat pesanan dari pihak manapun juga untuk mengkriminalisasi klien saya. Intinya itu. Nah, pertama itu, kemudian kepada ini juga akan saya laporkan dengan bukti-bukti yang kami miliki. Saya laporkan saudara Ati membuat laporan palsu dan kepolisian wajib menerima laporan pengaduan dari klien saya. Kemudian apalagi di sini ada kekerasan, ada ancaman dari diduga suami saudara Ati dengan memukul-mukul meja. Rekamannya ada sama saya. Sementara itu, Kepala SPPG Dapur MBG Radena Food, Yayang Faisal, menegaskan bahwa seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya tidak benar. Yayang menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan.
Ia juga menyatakan bahwa seluruh bukti yang digunakan untuk membantah tuduhan tersebut telah diserahkan kepada tim kuasa hukum. Dengan Yayang Faisal, jabatan hari ini adalah sebagai Kepala Dapur atau Kepala SPPG di Dapur Radena Food Berkas Sukapura. Boleh menerangkan yang dituduhkan yang selama ini? Oke, baik. Untuk pemberitaan yang sekarang beredar, dengan tegaskan saya tidak melakukan hal-hal tersebut dan saya mendapatkan impact sosialnya yang kurang baik kepada diri saya pribadi, karir dan sebagainya. Saya keberatan dengan hal-hal seperti itu, Pak. Apakah Bapak merasakan melakukan hal itu? Tidak. Ada bukti-bukti atau tidak melakukan? Ada bukti-bukti saya tidak Semua melakukan. sudah Semua diserahkan diserahkan kepada kepada kuasa hukum saya. Harapan Bapak sendiri bagaimana? Ditegakkan seadil-adilnya. Kasus ini selanjutnya masih dalam pengawalan tim hukum. Pihak kuasa hukum menyatakan akan menempuh proses sesuai ketentuan hukum untuk memastikan keadilan sekaligus memulihkan nama baik kliennya. Perkembangan perkara ini masih menjadi perhatian, terutama terkait proses hukum dan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan oleh masing-masing pihak. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, reporter Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV.